Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 kimia ya. Hari ini kita akan belajar kimia, masih dalam pembelajaran online, bab yang ketiga tentang termokimia ya. Pelajaran kimia atau ilmu kimia itu mempelajari tentang apa? Kemarin kelas 10 masih ingat apa enggak? Ya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, energi yang menyertai perubahan materi ini bisa dihubungkan dengan penyerapan dan pelepasan kalor atau panas dalam suatu reaksi kimia. Nah, hal inilah yang kita akan pelajari dalam termokimia. Jadi termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor atau panas. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada pembakaran kayu. Nah, pernah mengamati pembakaran kayu? Ya, saat kayu dibakar itu menghasilkan kalor, sehingga keadaan sekitarnya kalau kalian mendekati pembakaran, suatu reaksi pembakaran pasti akan merasa panas ya. Dan saat api padam itu nanti keadaannya menjadi normal kembali. Nah, ketika normal kembali, apakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu itu hilang ataukah pergi kemana? Kalian pernah memikirkan itu? Nah, apa kalorinya itu hilang? Nah, ternyata ya di dalam termokimia yang perlu kalian ketahui adalah tentang sistem dan lingkungan. Di sana ada istilah sistem. Sistem itu apa? Sistem adalah reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita atau yang sedang kita amati. Sedangkan lingkungan, ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem itu sendiri. Nah, sistem itu berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan. Nah, ada 3 macam sistem ya. Yang pertama yaitu sistem terbuka, di mana sistem terbuka ini mengalami pertukaran materi dan energi. Nah, seperti ruang terbuka atau ruangan yang ruang bebas itu dinamakan dengan sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup, ini mengalami pertukaran energi. Nah, ini biasanya kalau kita tutup suatu gelas kimia, kita tutup, itu dinamakan dengan sistem tertutup. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini tidak ada pertukaran baik materi maupun energi. Misalnya apa ini? Ini adalah contohnya adalah termos ya. Di sana tidak ada pertukaran materi maupun energi. Atau nanti di dalam kalorimeter itu tidak ada pertukaran materi maupun energi. Nah, next. Nah, asas kekekalan energi, di mana energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja ya, di mana energi itu adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Di dalam hukum termodinamika yang pertama, kalian pastinya hafal ya hukum ini, di mana energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Next ya. Nah, pertukaran energi antara sistem dan lingkungan ini dapat berupa kalor, lambangnya Chi, atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja, lambangnya W. Jadi kalor itu kita simbolkan Chi dan kerja itu kita simbolkan W. Nah, jika sistem menerima kalor artinya Chi bertanda positif. Sistem membebaskan kalor berarti Chi bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W-nya bertanda negatif.
sistem menerima kerja, W-nya bertanda positif. Tanda-tanda ini harus kalian pahami ya. Jadi sistem menerima kalor, Hi positif, membebaskan kalor, Hi bertanda negatif, melakukan kerja, W positif, menerima kerja, W positif. Next, bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk energi yang kalian ketahui ada yang namanya energi kinetik berupa energi kinetik dan energi potensial. Yang ini dinamakan dengan energi dalam, lambangnya O. Nah, energi dalam atau O ini adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem, di mana perubahan energi itu dirumuskan energi produk dikurangi energi reaktan. P itu adalah namanya produk atau hasil dikurangi reaktan, energi pada zat reaktan. Next, perubahan energi dalam muncul sebagai kalor atau kerja. Jadi bisa berupa kalor dan atau kerja. Jadi bisa kedua-duanya ataupun salah satu. Sehingga bisa dirumuskan perubahan energi delta U itu Hi plus W. Ya, Hi plus W. Hi adalah kalor, W adalah kerja. Kemudian dikenal adanya perubahan entalpi. Nah, lambangnya adalah delta H. Ya, perubahan entalpi lambangnya adalah delta H. Nah, entalpi itu apa? Entalpi itu adalah sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Ya, kalian mengenal entalpi. Entalpi itu adalah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Nah, sedangkan perubahan entalpi ini adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Nah, untuk entalpi ini tidak bisa dihitung nilainya, tetapi kalau perubahan entalpi bisa dirumuskan ya, delta H itu sama dengan Hi reaksi. Nah, perubahan entalpi ini tergantung pada keadaan akhir dan awal saja. Sehingga delta H atau perubahan entalpi dirumuskan H akhir dikurangi H awal. Entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Jadi untuk entalpi ini tidak dapat dihitung nilainya, tapi kalau perubahannya bisa dihitung dengan rumus yaitu H akhir dikurangi H awal. Next. Nah, ada istilah lain yaitu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi ada dua reaksi yaitu ada dua reaksi. Ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Nah, ini adalah ciri dari reaksi eksoterm. Ya, kalor ya, sistem melepas kalor, ya, kalornya keluar, sistem melepas kalor ke lingkungan, jadi kalornya keluar kalau eksoterm. Nah, reaksi yang melepas kalor ini delta H tadi adalah perubahan entalpi, perubahan entalpinya sama dengan negatif. Nah, sedangkan untuk reaksi endoterm ya, sistem menyerap kalor. Sistem menyerap kalor. Reaksi yang menerima kalor delta H-nya positif. Jadi untuk eksoterm delta H-nya negatif, sedangkan untuk endoterm delta H-nya positif. Ciri lain dari reaksi eksoterm ini adalah selain delta H-nya negatif, tadi adalah sistemnya melepas kalor, kemudian suhunya meningkat. Nah, suhunya meningkat. Sedangkan untuk endoterm berarti suhunya turun. Ya.
suhunya turun. Nah, ini adalah diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Ya, untuk reaksi eksoterm, jadi di sini ya, H reaktan itu lebih besar daripada H produk. Jadi delta H-nya produk dikurangi reaktan. Jadi reaktannya lebih besar dibandingkan dengan produk sehingga delta H-nya negatif. Sedangkan untuk endoterm ya, produknya lebih besar dibandingkan dengan reaktan sehingga delta H-nya positif. Nah, bisa kalian amati untuk diagram ini. Jadi untuk eksoterm reaktannya di atas, kalau endoterm produknya yang di atas. Nah, itu adalah sekilas yang harus kalian ketahui tentang yang namanya termokimia. Ya, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui tentang termokimia. Ada tadi perubahan entalpi, ada kalor, ada kerja, ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Jika sistem menyerap kalor, maka Hi positif. Kalau sistem menerima kalor, Hi positif. Kalau sistem melepas kalor, Hi negatif. Kalau reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Kalau reaksi endoterm, delta H-nya positif. Nah, sekian dulu untuk pertemuan daring kimia hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Dan kerjakan tugas-tugas dari madrasah ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.